Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang sangat baik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menuntun kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 54-55. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 54 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara dikasih Tuhan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa di seluruh dunia, setiap tahunnya ada sekitar 60 juta anak yang dibuang, diabaikan, dan dibiarkan oleh orang tuanya, sehingga mereka harus hidup sendiri atau tinggal di panti asuhan. Hal seperti ini adalah bentuk penolakan yang sangat berbekas dalam hati, karena orang tua yang seharusnya memberikan perhatian dan menjadi sandaran anaknya malah justru tidak berbelas kasihan dan tidak peduli. Bagi anak-anak yang mengalami hal seperti ini, tentu saudara, kasih Tuhan tetap ada bagi mereka. Tuhan mengasihi dan peduli atas kehidupan mereka. Sekalipun ayah dan ibu mereka menolak, tapi Tuhan tidak pernah menolak mereka. Saudara dikasih Tuhan, perasaan seperti dibuang dan diabaikan pernah dirasakan oleh orang-orang Yahudi dalam pembuangan. Waktu itu bangsa mereka hancur. Yerusalem, kota kesayangan mereka, tinggal reruntuhan. Mereka berada di pengasingan, ribuan kilometer jauhnya dari tanah kelahiran mereka. Dan mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Memang saudara, ada kesalahan yang mereka lakukan sehingga mengalami pembuangan. Sebelum pembuangan itu terjadi, Tuhan telah memperingatkan mereka berulang kali tentang dosa penyembahan berhala dan berbagai kejahatan yang mereka lakukan, serta konsekuensi dari itu semua. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau bertobat. Namun dalam kesesakan yang mereka alami di Babel, Tuhan memberikan firman-Nya yang berisi janji dan memberikan kekuatan kepada mereka. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini adalah janji Tuhan kepada umat-Nya yang merasa ditinggalkan. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang sedang berada dalam pergumulan dan badai kehidupan. Jika ada di antara saudara yang mengalami masa-masa sulit dan merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan saudara, ingatlah akan janji firman Tuhan ini. Janjinya ini tertulis buat kita, untuk saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada 3 hal yang dapat kita pahami dari ayat ini. Pertama adalah, kebaikan Tuhan tidak akan pernah pergi dari hidup kita. Kasih Tuhan akan mewujud dalam kebaikan. Karena kasih-Nya tidak pernah beranjak, maka kebaikan Tuhan pun tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita. Kebaikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Yang kedua, saudara, perjanjiannya tidak akan berubah. Tuhan telah mengikat perjanjiannya dengan kita. Dan perjanjian itu adalah perjanjian keselamatan yang telah dimeteraikan oleh darah-Nya
yaitu darah Kristus. Ini menjadi sukacita dan jaminan buat kita bahwa kita pasti akan mengalami keselamatan dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan akan berkemurahan senantiasa dalam hidup kita. Tidak selama-lamanya Tuhan akan membiarkan kita dalam keadaan susah, tapi Tuhan akan melimpahkan kemurahan-Nya dan memulihkan keadaan kita. Ia akan menolong dan menuntun kita masuk dalam rencana-Nya yang baik, indah dan sempurna. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersukacita dalam janji dan kasih Tuhan. Sungguh tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Kasih-Nya telah mengikat kita dalam perjanjian kekal-Nya. Apapun pergumulan saudara saat ini, mungkin ada saudara yang saat ini merasa bersedih, kecewa dengan situasi yang saudara alami, dan saudara bertanya-tanya kepada Tuhan. Sadarilah saudara, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup saudara, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ia selalu beserta dengan kita semua, memberikan kekuatan dan pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik dan peduli kepada kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau tidak selama-lamanya murka, tidak selama-lamanya Engkau membiarkan kami umat-Mu dalam kesesakan. Sekalipun kami telah berdosa, melakukan pelanggaran dan kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, tapi kasih setia-Mu selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan karena itu Engkau mau memulihkan keadaan kami. Engkau mau menolong setiap kami dan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran kepadamu, taat dan setia untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, bersukacita, karena Tuhan tidak membiarkan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu membawa kami dekat kepadamu, dan kasih-Mu itu yang menjadi jaminan keselamatan dan kehidupan kekal kami miliki di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Ada kesembuhan dan pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap yang mengalami pergumulan, mengalami kelepasan, kemenangan dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.